Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem tanam paksa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dewi Rusmadi. Nama saya Eka Dea Agus Haridana. Nama saya Lusanisi Oktaviani. Nama saya Loputu Dewi Arinisi. Nama saya Pande Made Jendra Nayotama Udara. Nama saya Koma Agus Ariwiguna. Nama saya Ibu Kasa Widyadina. Baik, saya akan memulai presentasinya. Latar belakang. Latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia oleh Belanda, yaitu karena negara tersebut membutuhkan uang untuk membayar hutang agar terhindar dari kebangkrutan. Hutang Belanda yang sangat tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena adanya revolusi dan pecahnya daerah Belgia dari kerajaan Belanda. Yang kedua itu karena adanya perseteruan kolonial Belanda dengan Inggris Raya, Spanyol, dan Portugal. Yang ketiga itu karena adanya pemberontakan pejuang kemerdekaan Indonesia yang banyak di berbagai wilayah Nusantara. Yang keempat itu karena adanya perang dengan Diponegoro yang menghabiskan kas negara sehingga Belanda terpaksa harus berhutang. Yang kelima itu karena adanya praktik perdagangan dan monopoli rempah serta kopi di Nusantara tidak menghasilkan cukup banyak uang untuk Belanda. Faktor-faktor tersebut turut berperan besar dalam menghancurkan perekonomian Belanda. Negara yang awalnya menguasai perdagangan Asia, kini menjadi salah satu pusat perdagangan di Eropa. Dan memiliki sistem ekonomi yang sangat stabil ini, terlilit hutang yang sangat besar. Saat itu, kas Belanda tidak cukup untuk mempertahankan daerah jajahannya, yaitu Indonesia dan Karibia yang sangat terpencar. Selain itu, negara ini juga tidak mampu untuk menyisihkan dana untuk pembangunan kembali setelah perang. Kurangnya kas ini disebabkan oleh revolusi Belgia di mana mereka menginginkan kemerdekaan oleh Belanda. Pemberontakan Belgia yang didukung oleh tentara Prancis berhasil mengalahkan Belanda dan diakui sebagai negara merdeka oleh negara-negara Eropa. Akhirnya Belanda mengaku kalah dan meratifikasikan kemerdekaan Belgia lewat perjanjian London. Selain itu, Belanda juga banyak berjuang di daerah jajahan melawan pemberontakan, terutama pemberontakan yang dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Negara ini harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa tentara bayaran, pasukan lokal, dan raja-raja setempat untuk mengurangi pemberontakan. Kerajaan kolonial Belanda yang seharusnya menghasilkan banyak uang sesuai dengan semboyannya Gold, Glory, Gospel, justru menghabiskan banyak uang, padahal Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Oleh karena itu diperlukan sumber penghasilan cara cepat menghasilkan uang dan memberikan pendapat bagi negara Belanda. Tahap 2 pembahasan. Pengertian sistem tanam paksa dan perbedaan sistem tanam paksa. Istilah tanam paksa berasal dari bahasa Belanda yaitu kulturstelsel. Pencetusan ide dan pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia yaitu Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Menurut Johannes van den Bosch, sistem tanam paksa memiliki makna adat yang menyatakan bahwa siapa yang berkuasa di suatu daerah maka dia akan mendapatkan tanah dan kedudukannya. Pelaksanaan sistem tanam paksa Indonesia dilakukan oleh pamong praja, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai-pegawai bangsa Belanda. Pelaksana dan pengawal mendapatkan semacam upah yang disebut dengan kultur prokenten. Biasanya upah tergantung dari hasil persentase yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Tanam paksa adalah sebuah kebijakan yang memaksa penduduk Hindia Belanda untuk menanam tanaman komunitas ekspor. Tanaman-tanaman ini kemudian dijual ke Belanda dengan harga tertentu dan tidak boleh dijual kepada pihak lain. Tujuan sistem tanam paksa: 1. Mengisi kas negara Belanda yang kosong. 2. Membangun kembalinya infrastruktur di Belanda yang hancur karena peperangan. 3. Menggalang dana untuk memperkuat tentara dan pemerintah kolonial di Hindia Belanda dan Karibia. 4. Membayar hutang-hutang Belanda yang harus melawan pemberontakan para pejuang kemerdekaan Indonesia. 4. Sistem tanam paksa. 1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. 2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. B. Dampak negatif.
kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yang berkepanjangan. 2. Beban pajak yang berat. 3. Pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. 4. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat hingga jumlah penduduk Indonesia mengalami penurunan. 2.4. Reaksi yang telah ditimbulkan karena adanya pelaksanaan sistem tanam paksa. A. Rakyat Indonesia. Di Sumatera Barat muncul perlawanan terhadap pelaksanaan tanam paksa, seperti di Pariaman 1841 dan Padang 1844. Perlawanan tersebut dipimpin oleh para ulama. Pada tahun 1846 di Jawa dilakukan perlawanan, adapun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau. B. Kaum bangsawan kapitalis. Kaum bangsawan ingin agar sistem tanam paksa dihapus dan diganti dengan kebangsaan berusaha. C. Kaum humanis Belanda. Baron van Hove. Baron van Hove adalah seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara pada tanggal 1847. Theodor Douwes Dekker Adalah seorang mantan asisten residen Lebak, Banten. Ia memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya yang berjudul Make Hefler. Karena banyaknya reaksi tersebut membuat pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan melalui tanam paksa. Berkarirnya sistem tanam paksa dengan dikeluarkannya UU Pokok Agrarian tahun 1870. Peraturan-peraturan tanah paksa. 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan bagian dari tanahnya untuk tanaman ekspor ke Eropa. 2. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 3. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan jadi tanggung jawab pemerintah. 4. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Kesimpulan, sistem tanah paksa telah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama para petani. Namun ada dampak positif yang dapat diambil, yaitu petani Indonesia dapat mengenal jenis-jenis tanaman yang dapat diekspor berlaku di pasaran, juga mengetahui teknik penanaman yang efektif terhadap jenis tanaman tersebut. Sekian dari presentasi kami tadi. Jika ada yang kata-kata salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.